An Aisyah qalat, dari Siti Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, siapa orang yang menjadi pemimpin urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan umatnya. Ya, ini disumpahi nama Rasul, disumpahi nama Nabi Muhammad. Orang yang menjadi pemimpin lantas menyusahkan rakyatnya, ya, fasyaqqa alaihim, maka susahkan dia ya Allah. Ya Nabi Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafil ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ganti bab baru. Bab baru. Bab tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Walahuma, dan dari Abu Hurairah min hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar, termasuk ciri orang-orang munafik. Wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih, berbantah-bantahan, maka dia akan berbuat
di luar batas, keluar dari aturan. Munafik itu ada dua. Ada munafik akidah, itu kafir, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah membagi manusia menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah muttaqin, dari mulai alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Kemudian dengan sifat-sifatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, ada 3 ayat sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalu Allah jelaskan orang munafik. Sebenarnya orang munafik ini sama dengan kafir, karena ini munafik akidah, sama dengan kafir. Cuma karena mereka itu lebih bahaya daripada orang kafir itu sendiri, maka Allah sebutkan secara rinci. Bahkan sifat-sifatnya itu belasan ayat. Kalau tadi orang yang bertakwa 3 ayat, orang kafir ya 2 ayat, kemudian orang munafik belasan ayat. Dari mulai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, itu belasan ayat ke bawah. Munculnya munafik, nifaq itu apa? Nifaq itu perbuatannya, munafik orangnya. Itu pura-pura. Ya, zahirnya tidak sesuai dengan batinnya. Ucapannya tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya kafir, tapi mereka ngaku apa? Beriman. Bahkan mereka ikut sholat. Ya, munculnya munafik itu adalah di Madinah. Di Mekah itu nggak ada munafik. Sebab munafik ini mereka ingin mengambil keuntungan. Sementara Islam ketika di Mekah kan jumlahnya masih sedikit. Yang betul-betul beriman saja ini penuh resiko, nyawa maupun harta. Makanya nggak ada berani pura-pura. Ya, karena taruhannya jauh. Tapi begitu hijrah ke Madinah, Islam sudah kuat, mereka nggak bisa lagi mengalahkan kaum muslimin. Ya, mulai itulah mereka pura-pura beriman untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk mengambil keuntungan dari kepura-puraan mereka. Yang mengawali ya cara nifaq ini adalah orang-orang Yahudi. Orang Arab itu nggak kenal sifat pura-pura. Mereka kafir, terang-terangan kafir. Mereka beriman, terang-terangan beriman. Meskipun resikonya apa? Harta dan nyawa. Ya, seperti apa? Seorang sahabat dipukulin tetap saja beriman. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Rasulullah masih di Mekah, beliau dengar bahwa Rasulullah sudah diutus. Lalu dia pengen ketemu dengan Rasul, cuma belum ada waktu. Tapi beliau pengen tahu informasi tentang Rasulullah SAW. Lalu beliau mengutus saudaranya untuk mencari tahu, mencari informasi tentang Nabi Muhammad. Maka saudaranya berangkat ke Mekah. Setelah dirasa cukup mendapat informasi tentang Nabi, dia pulang ngasih tahu kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Gak lama beliau masih penasaran, hari beliau berangkat. Tentu sudah dapat informasi dari saudaranya bahwa Nabi Muhammad itu terancam dimusuhi. Maka dia sekali-kali nanya Nabi Muhammad kepada orang Mekah. Cuma dikasih tahu Nabi Muhammad itu suka ke Masjidil Haram. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ini nungguin di Masjidil Haram. Pagi nungguin sampai malam. Rupanya Nabi nggak muncul.
Sayyidina Ali rupanya tahu dia orang asing, kan ketahuan kalau bukan orang Mekah. Sayyidina Ali kan orang Mekah. Lalu Sayyidina Ali menawarkan Abu Dzar Ghifari untuk nginep di rumahnya. Nah, sampai 3 malam seperti itu. Karena orang Arab itu tamu sebelum 3 hari tidak boleh ditanyakan tentang maksud dan tujuannya dia datang ke Mekah. Itu tahu. Ya, itu makanya batasnya 3 hari. Baru setelah itu ditanya. Lalu kata Abu Dzar Ghifari, aku ingin berjumpa dengan Rasul. Maka diantar oleh Sayyidina Ali di markas baginda Rasul, yaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, tapi kata Sayyidina Ali, kita nggak usah jalan bareng, saya duluan, nanti saya kasih kode kalau ada apa-apa. Kalau jalan bareng pasti curiga orang-orang kafir Mekah. Akhirnya tiba di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, berjumpa dengan baginda Rasul, langsung dia menyatakan beriman. Rasulullah minta kepada Abu Dzar Al-Ghifari agar segera pulang ke Al-Ghifar. Tapi karena saking girangnya, ini menunjukkan orang Arab beriman, terang-terangan beriman. Saking gembiranya beriman, dia mampir dulu di Masjidil Haram. Kan dulu Masjidil Haram tempat kumpulnya preman-preman kafir. Di situ dia teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis digebukin, babak belur dia. Akhirnya dipisah oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa tahu? Dia orang dari Al-Ghifar. Kata Abbas, kalau kalian ya sampai membunuh orang ini, kalian nggak bisa ke Yaman. Karena dari Mekah ke Yaman itu melewati suku Al-Ghifar. Ini suku besar. Karena kita tahu kebiasaan orang Mekah itu melakukan perdagangan kan 2 kali, ke Yaman dan ke Syam, Syria dan sekitarnya. Begitu bubar, tak lama dia terang lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Datang lagi, dipukulin lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Itu watak orang Arab sebenarnya. Nah, tapi karena di Madinah ada Yahudi yang mulai liciknya bermain Yahudi. Mereka yang pura-pura beriman. Makanya dalam Al-Baqarah Allah membagi orang Yahudi itu menjadi 3 kelompok. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma quluhum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya. Yang ketiga yaitu orang awam. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ya, Allah membagi orang Yahudi menjadi 3 kelompok. Pertama, mereka paham Taurat, mereka ngerti Taurat, cuma mereka mentahrif, merubah Taurat itu dengan ucapan mereka, terutama sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. Mereka ganti dengan ucapan mereka. Dan ucapan mereka katakan itu firman Tuhan. Yang kedua, ini yang saya maksud adalah kelompok munafiknya. Jadi ayat ini Allah melarang. Ini hamzah bukan untuk kata tanya, tapi untuk melarang, lilingkar. Jangan kalian mengharapkan betul Yahudi beriman. Ya, kenapa? Karena Yahudi terdiri dari 3 kelompok. Ini kita lihat kebenaran firman Allah. Perkembangan antara Nasrani dan Yahudi yang masih Islam. Banyakkan Nasrani, Yahudi bisa dihitung dengan jari. Jarang banget kita dengar Yahudi masih Islam. Tapi kalau Nasrani masih Islam, alhamdulillah, ya kan? Ya, banyak anak pendeta bahkan mereka mengkaji Al-Quran dulu masih Islam, alhamdulillah. Tapi dari kelompok Yahudi kan? Ya, makanya di sini ya Allah menyuruh kita untuk jangan mengharapkan sekali Yahudi beriman. Kenapa? Kecewa. Ya, kecewa. Itu ya. Karena mereka terdiri dari 3 kelompok. Yang kedua adalah munafik. Nah, rupanya kemunafikan mereka ini oleh orang-orang kafir Madinah dilihat ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya kepura-puraan itu. Memang Allah nyatakan ada manfaatnya.
Ya, tapi nggak lama, tapi sedikit. Apa gambaran pura-pura beriman itu ada manfaatnya, tapi sedikit dan sebentar. Itu lanjutan ayat munafik surah Al-Baqarah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma'allahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Kata Allah, perumpamaan orang-orang munafik, ya kan, mencari keuntungan dari kemunikan mereka, Allah gambarkan seperti orang membuat api, menyalakan api di tempat yang gelap. Tadinya gelap, lalu dia menyalakan api. Itu api nguntungin apa enggak? Bagi mereka nguntungin, ya kan? Keadaan jadi terang, dia bisa melihat sesuatu yang membahayakan dia bisa menghindar, ya kan? Ya, itu seperti itu. Apakah api, sinar api itu bertahan? Disuruh Allah padamkan apinya. Nyala sebentar, Allah padamkan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at Allahu, ketika api itu bersinar, dhahaballahu binurihim, Allah padamkan cahaya yang mereka dapati dari api itu. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak melihat. Ada nggak manfaatnya? Ada. Memang terbukti dalam sejarah ada manfaatnya, cuma nggak lama. Ya, sambil yang contoh yang paling nyata itu ketika perang Uhud, orang-orang munafik ikut dengan pasukan, ya, dan mereka pura-pura beragama Islam, ya kan? Mereka justru yang mengusulkan Rasulullah menyambut orang-orang kafir Mekah di luar Madinah. Padahal para sahabat pengennya tetap di Madinah. Ya, tapi karena suara terbanyak adalah minta untuk menyambut orang kafir di luar Madinah, maka berangkatlah ke Uhud. Di situ orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Salam membawa pasukannya sebanyak 350 orang. Begitu di tengah jalan, mereka menarik pasukannya, mereka kembali ke Madinah. Kira-kira sahabat yang lain mentalnya ya jatuh apa enggak? Jatuh. Berhasil. Sebentar tapi kacau juga tuh di kalangan sahabat. Akhirnya Allah mantapkan hati mereka. Ya, ini yang dimaksud bahwa digambarkan oleh Allah, yaitu dengan apa? Menyalakan api di tempat yang gelap. Begitu nyala, gak lama dipadamkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ada manfaatnya. Nah, makanya ditiru oleh orang-orang kafir Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang ngajarin munafik kepada orang Arab adalah orang-orang Yahudi. Yahudi bukan Arab. Ada juga yang Arabnya. Ya, mereka kan berasal bukan dari Madinah. Mereka itu berasal dari negara-negara jajahan Romawi. Ya, ketika kita baca tafsir surat Maidah, mereka terusir karena ingin menguasai, mereka minoritas, tapi ingin menguasai mayoritas, yaitu Nasrani. Ada mereka diperangi, lalu lari ke Madinah. Nah, di Madinah ketika itu sudah ada orang Arab yang juga pendatang, bukan asli Madinah. Madinah itu sama dengan Mekah, kosong. Cuma Madinah dia ada daya tarik untuk dikunjungi. Apa? Subur, banyak pohon kurma. Tapi kalau Mekah itu tandus. Makanya Allah turun tangan menyuruh Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia agar datang ke Mekah. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Ya, Nabi Ibrahim serukan, panggil manusia ya untuk datang ke Mekah. Begitu kau panggil, mereka akan datang baik dengan kendaraan ya dari penjuru yang jauh maupun dengan jalan kaki. Ya, jadi benar kalau orang mengatakan haji itu panggilan. Cuma yang manggil adalah Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini lanjutan sifat orang munafik. Kalau dia bertengkar, ya pasti akan melakukan hal-hal yang
fajir, ya di luar batas kemanusiaan, di luar aturan Allah, itu pasti, ya itu pasti, karena pada hakikatnya mereka itu kafir. Yang kedua, munafik perbuatan amali, ini nggak kafir, nggak, ya nggak kafir. Yaitu yang Rasulullah sabdakan sebelumnya, ayatul munafiqin talatin. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila ngomong dia berbohong. Ini nggak kafir. Kalau memang setiap orang ngomong kemudian berbohong, kafir, banyak banget yang kafir. Ini nggak kafir, cuma bahaya. Ya, bahaya untuk dirinya maupun untuk orang lain. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia tidak menepati janji. Ada nggak orang Islam yang berjanji kemudian tidak menepati? Banyak. Ya, apa kafir mereka? Enggak. Cuma bahaya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanat, dia berkhianat. Ya, itu. Ya, terutama amanat jabatan. Wah, main itu. Jadi, ya itu nggak kafir. Cuma Rasulullah memasukkan sebagai tanda-tanda munafik. Berikutnya, Ali bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, beliau ini orangnya kecil, sahabat senior. Sering Rasulullah minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran, Rasulullah yang mendengarkan. Rasulullah yang mendengarkan. Ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi meskipun badannya kecil, kata Rasulullah, dia nanti akan ditimbang lebih berat daripada kalian. Ini menunjukkan nanti bahwa yang ditimbang bukan badan kita, tapi amal kita. Wal waznu yawma idzinil haq. Timbangan amal itu nanti benar. Karena timbangannya Allah, itu pasti adil. Pasti adil. Jadi yang ditimbang bukan badan kita, tapi amal kita. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun. Mencaci, ya, memaki orang Islam adalah perbuatan fasik. Fasik dari asal katanya fasaqah, yang artinya adalah mengupas. Kita mengupas buah, itu bahasa Arabnya fasaqah. Ya. Berarti orang fasik ini orang yang sudah terlepas dari aturan Allah, yaitu tidak lagi melaksanakan aturan Allah. Itu namanya fasik. Kenapa nggak boleh mencaci maki? Karena pada hakikatnya sang muslim ini adalah ikhwah, adalah bersaudara, ya kan? Banyak hadis yang menggambarkan antara muslim dengan muslim yang lain, kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Digambarkan oleh baginda Rasul, hubungan sama muslim ini begitu kuat ibarat apa? Dinding, tembok yang satu sama lain saling menguatkan. Tembok itu nggak semuanya pasir, nggak semuanya semen, macam-macam. Cuma begitu berdiri dia saling apa? Saling mengokohkan, ya, mengokohkan. Ada lagi gambaran baginda Rasul, sama muslim itu kal jasadil wahidi, seperti satu tubuh. Idza istaka minhu udhun tada'alahu sil jasadi bisahri wal humma. Kata Rasul, hubungan sama muslim itu ibarat satu tubuh. Ya, kalau salah satu anggota tubuh itu sakit, maka tubuh yang lain paling nggak bisa tidur sehari. Wal humma, dan panas dingin itu paling nggak. Harusnya seperti itu, ya, hubungan sama muslim. Justru kalau kita lihat sekarang, justru muslim berani banget sesama muslim, sama orang kafir takut. Ya kan? Ya, takut. Sama muslim berani banget ya. Ya, ini kan terbalik. Padahal dulu Rasulullah SAW dan para sahabat digambarkan oleh Allah
ya asyidda'u Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kata Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang beriman bersama baginda Rasul asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Sekarang sebaliknya, takut, ya lemah lembut. Kira orang muslim sendiri berani, ya ruhama'u bainahum, dan mereka sama muslim saling kasih sayang dan menyayangi. Seharusnya seperti itu. Ya makanya di sini sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Membunuh sama muslim adalah kafir. Ya adalah kafir kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Ya. Lalu berikutnya an Abi Hurairah, jadi muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, iyyakum wazzanna, hindarilah, jauhkanlah, tinggalkanlah prasangka, zon, ya, zon, apalagi apa, ya, apa menyangka tanpa bukti, ya, kita harus menghindari diri kita dari prasangka. Kenapa? Fa inna zanna akdzabul hadithi. Karena ya prasangka atau menyangka itu adalah omongan yang paling dusta. Jadi disinilah perlu klarifikasi. Ya kalau ada kabar, ya jadi jangan asal menyangka, ya kan? Harus ada bukti, ya. Itu jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar, kala beliau berkata, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan, tidak ada seorang manusia yang Allah angkat dia sebagai pemimpin umat. Allah angkat dia sebagai pemimpin umat, tapi nggak adil, banyak berbuat zalim. Yamutu yawma yamutu, dia mati dan matinya wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dan dia menipu, menzalimi rakyatnya. Ya, ini beratnya seorang pemimpin, ya, apalagi sering berbuat zalim. Lalu apa ancaman Allah seorang pemimpin? Pemimpin yang lepas dari ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Di sini makanya disebutkan kata Allah, ngelepas dari ketentuan Allah. Takdir namanya. Ya, padahal dia bukan yang terbaik, tapi jadi pemimpin. Lalu dia Ghasul li ra'iyatihi, dia buat zalim, ya, terhadap rakyatnya. Rakyat itu bahasa Arab ra'iyah. Ancaman Allah, illa haramallahu alaihil jannata, kecuali Allah haramkan baginya masuk surga. Ini pemimpin yang zalim. Ya, nggak gampang itu jadi pemimpin. Ya, pemimpin yang zalim seperti itu. Makanya dalam hadis yang lain, sab'atun, dari Imam Bukhari, yuzilullah fi yuzilullah yawma la zilla illa zilluh,
ada kelompok manusia yang nanti mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, tentu di akhirat. Yang Allah sebutkan yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang pertama Allah sebutkan, ya, pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin yang adil, insya Allah bawahan ikut adil. Ya, itu. Jadi ya pemimpin itu sangat berat ya. Kemudian an Aisyah qalat, tadi muttafaqun alaih. Jadi Allah haramkan baginya masuk surga ya pemimpin yang zalim. Ya, itu belum sempat minta maaf kepada rakyat, matinya itu dalam keadaan menzalimi rakyat. An Aisyah qalat, dari Siti Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, siapa orang yang menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan umatnya. Ya, ini disumpahi nama Rasul, disumpahi nama Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjadi pemimpin lantas menyusahkan rakyatnya, ya, fasyaqqa alaihim, maka susahkan dia ya Allah. Jadi disumpahi nama Rasul, pemimpin yang mensasarakan rakyatnya, menyusahkan rakyatnya. Ini disumpahin oleh baginda Rasulullah SAW. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau pemimpin sayang dengan rakyatnya, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Makanya diangkatnya pemimpin yang zalim itu nggak lepas daripada perbuatan umatnya. Ya. Kalau umatnya nggak benar, pasti pemimpinnya nggak benar. Makanya kan kita minta doa kepada Allah, oh Allahumma la tusallim alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan angkat pemimpin untuk kami, ya kan, disebabkan dosa-dosa kami, orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami sebagai rakyat. Itu doanya itu. Allahumma la tusallim alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya, ini disebabkan dosa kita. Akhirnya apa? Kita dipimpin oleh pemimpin yang nggak benar. Bisa jadi seperti itu akibat daripada dosa-dosa rakyat atau dosa-dosa umat. Kemudian, ya, di sini Islam berperang saja masih pakai etika. Ya, masih pakai etika. Berantem saja masih pakai etika. Nggak boleh bagian wajah. Maka di sini Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, pada beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idza qatala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu berantem berperang, fal yajtani bil wajha, maka hindarilah melukai wajah. Ya, muttafaqun alaih. Sama, orang tua itu berhak memukul anaknya, tapi jangan sekali jangan wajah. Dan pukulan itu sifatnya pukulan mendidik. Pukulan mendidik. Ya, ini Islam. Ya kan? Ya, disuruh kembalikan nama apa? Tinju. Justru ya orang ya bertinju itu dapat nilai kalau muka musuh menang. Yang dicari muka kan, itu nilainya paling banyak. Ya, disuruh di Islam itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kata Rasul, bal yajtanibil wajha, maka hendaknya hindarilah bagian apa? Wajah. Nah, saya kira demikianlah ya beberapa hadis tentang apa hal-hal yang dilarang. Ya, mudah-mudahan kita mampu untuk apa melaksanakannya.
Ya, amin ya rabbal alamin. Betul, Taufik. Ya ada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan muwafiyan li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hassin khuluqana kama ahsanta khalqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadat daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.